Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Baik, semoga Pak Budi dibaca untuk selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-40. Hiduplah seakan-akan orang asing atau musafir. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibayya wa qala kum fid dunya ka'annaka aribun aw abiru sabilin wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantadhiris sahabah wa idza asbahta fala tantadhiril masaa fahuda min sihatika limaradika wa min hayatika limautik. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memegang kedua pundakku, lalu bersabda, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhu melanjutkan, jika engkau berada di sore hari, maka janganlah engkau menunggu hingga pagi hari, dan jika engkau berada di pagi hari, maka janganlah engkau menunggu hingga sore hari. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu, dan waktu hidupmu sebelum matimu. Hadis Bukhari. Gimana Pak Manto? Bersiap-siap. Hah? Bersiap-siap. Oke. Ini masuk berbagai macam ilmu ini. Ya. Sini. Baik, kita pelan-pelan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku lalu berkata, teknik ini, ya, memegang pundak ini mungkin karena kedekatan dan juga begitu pentingnya materi, ya kan? Ya. Dekat, apa ya? Perhatikan bener, ya kan? Gitu. Jadi sesuatu yang ingin disampaikan Rasulullah ini hal yang penting sekali, dan kepada objeknya itu dekat, orang yang dekat secara emosional, batin, ya kan, dekat. Penting ini, makanya penting. Seperti saat malaikat Jibril bertemu dengan Rasulullah saat untuk menyampaikan hadis tentang tentang apa? Ingat tak? Tentang rukun Islam, rukun iman, tentang kiamat, ihsan, itu kan sampai deket ini ya. Ini kan seperti itu. Dan ini juga memegang kedua. Ayo perhatikan, konsentrasi. Kayak seperti itu kan. Konsentrasi. Ya, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau musafir. Orang asing dan musafir. Objeknya adalah dunia. Ini manusia diperintahkan oleh Rasulullah, jadilah ada dua. Satu, orang asing. Yang kedua, musafir. Satu dulu, orang asing. Jadilah dulu.
Jadilah dulu. Jadilah. Kita ngomong jadilah dulu ya. Kalau seperti ini, perintah jadilah. Ya kan? Perintah jadilah. Kan ini materinya udah luar biasa kan. Ayo perhatikan, bener-bener ini, fokus. Ya kan, seperti itu kan. Ayo, penting ini soalnya. Ya. Kalian pertama, jadilah. Ini terkait dengan dunia. Artinya jadilah ini bukan hanya apa? Maksudnya apa? Jadilah ini. Perintah untuk apa? Kira-kira. Terkait dengan ini perintahnya, ini objeknya. Jangan bersantai-santai atau apa ya? Apa? Hah? Di suatu tempat yang istilahnya kita nggak tahu. Belum ke sini? Belum ke sini. Jadilah ini sekiranya itu kita siap-siap satu. Persiapan. Terus. Persiapan, intinya persiapan kan. Ayo persiapan. Tidak hanya sekedar seperti air mengalir saja. Fokus berarti. Iya kan? Apa ya, ikut aja. Enggak seperti itu. Walaupun tahu jalannya. Iya kan? Karena di sini banyak persiapan, tantangan, segera. Itu persiapan ini pokoknya apapun. Kita tahu nanti di hadapan kita itu tahu sehingga kita prepare. Iya kan? Mau apa misalkan entah bekal, strategi, pedoman. Ini yang persiapan. Ayo persiapan. Iya kan? Banyak rintangan. Risiko, kekuatan diri. Ini banyak persiapannya. Ayo persiapan. Iya kan? Persiapan terkait dengan apa? Dengan dunia. Terkait dengan apa persiapannya? Apakah dengan dunia? Akhirat, ya kan? Nah, terkait kenapa dengan akhirat? Persiapan ya. Jadilah seperti ini terkait dengan dunia. Jadilah di sini, ayo persiapan kamu. Ya. Persiapan. Dan persiapan ini yang paling penting satu adalah ini ya. Kesadaran. Artinya kesadaran itu saya ini siapa? Ya kan? Sehingga tidak salah dalam soal mau kemana? Mau ngajar. Kok nggak pancing? Wah bahaya ini kan? Mau kemana sebenarnya ini? Mau mancing, mau ngajar? Ya kan? Kesadaran ini. Jadi oleh karena itu ininya karena peran kita beda, yang jelas kesadaran akan peran kita sama, sadar, persiapannya juga berbeda sesuai dengan masing-masing. Ini consciousness, kesadaran. Ini kan terkait dengan kalimat jadilah. Satu persiapan tidak akan pernah bisa dilakukan kalau kita tidak sadar terhadap diri kita. Setiap diri kita itu, terus gimana caranya kita membangkitkan kesadaran ini sehingga kita tepat dalam melakukan persiapan apa yang disampaikan Pak Manto tadi. Minimal satu, kesadaran ini dibangun dari siapa. Contohnya gampang ini, saya adalah anak bagi yang masih punya. 2, saya adalah suami. Saya adalah bapak. Saya adalah tetangga.
Kerjaan dulu ya, misalkan ya. Siapa? Profesi, pekerjaan. Saya adalah tetangga. Minimal dari ini. Kalau sudah ini terdefinisi dengan baik, baru nanti persiapannya ini enak. Ilmu yang saya diskusikan dengan Pak Chandra, apabila saya diskusikan dengan Pak Pardi bingung Pak Pardi. Karena apa yang didiskusikan kita belum tentu dialami Pak Pardi. Masalah keuangan, masalah akad segala macam bingung Pak Pardi. Cuma saya belajar ini, ya kan? Pak Pardi tidak terlalu berinteraksi dengan akad kok. Ya mantu ya, seperti itu. Dan apa yang kita pelajari di sini, misalnya yang diambil Pak Manto tentang sabar, bagaimana menghadapi keluarga, belum tentu bisa diterapkan oleh Pak Budi juga. Ya, seperti itu. Nah, kesadaran ini yang penting. Kalau saya ini, muncullah ini. Persiapan nanti diikuti dengan fokus. Nah ini ya. Ya Pak Manto, gimana Pak Manto? Lah itu. Oh kita ngomong sama Pak Pardi persiapan mati ngomong sama Handika yang baru mau tumbuh. Wah enggak cocok gitu ya kan. Yang itu mau gini, ya kan prosesnya kan gini kan. Nah sana kan. Ya ini materi yang disampaikan ke Pak Pardi sama Pak Ji, ya kan, yang sudah ini kan disampaikan ke Handika yang baru tumbuh, nggak cocok. Lah ini di sini ngomong uang nggak penting, ya kan? Uang sudah datang sendiri, iya ada anak, ada ini, ya kan? Materi disampaikan ke Handika, nggak makan beneran Handika, ya ada ya. Ada kata-kata gini. Gimana Pak? Orang yang cerdas selalu memikirkan kematian. Iya, akhiratnya itu terkait dengan ini semua. Cerdas dari sekali. Usia wis sepuh. Itu terpaksa cerdas. Ya ini ya, inilah awal dari pembukaan hadis ini. Pembukaan hadis ini luar biasa ini. Hadis ini bagus juga hadis ini ya. Dah jadilah engkau persiapan segala macam. Dunia sekarang terkait dengan asing dan dunia. Asing dulu kita bahas. Yang satu ini persiapan, yang kedua terkait dengan hal yang asing. Apa sih hal yang asing terkait dengan dunia ini? Apa yang dimaksud asing? Kita harus menjadi asing dalam melihat dunia ini maksudnya apa? Nggak ngerti. Hah? Nggak ngerti. Masa gitu? Asingnya nggak ngerti. Hah? Tidak mungkin kita menilai dunia ini asing. Kita tidak mungkin kita harus asing terhadap dunia kalau kita tidak tahu dunia. Benar nggak? Tahu maksudnya? Tidak mungkin kita akan menilai bahwa makanan ini enak atau tidak enak sebelum mencicipi. Kita tidak mungkin berbuat asing terhadap dunia kalau kita tidak tahu dunia. Ya kan? Atau kita tidak masuk ke dunia. Jadi asing di sini sikap kita ya. Jadi satu asing dalam arti di sini asing di sini ya. Terkait dengan dunia apa kira-kira? Meninggalkan. Nah, apa waspada atau ya? Waspada terhadap dunia. Kenapa kok waspada? Nanti digabung-gabungkan nanti. Kenapa kok waspada? Kita tidak akan lama kok di dunia ini. Tidak akan lama, benar. Waspadanya satu, tidak lama.
Iya kan? Waspada. Ya waspada benar mungkin. Satu asing ini pasti kita masuk. Nggak mungkin asing kita nggak masuk. Iya kan? Ini harus masuk, harus berinteraksi dulu. Sampaikan Mas Wawan benar, waspada. Satu, karena kita sadar kita tidak lama. Ada lagi mungkin, waspada terhadap apa? Kira-kira Andika? Gimana? Tidak memiliki ikatan batin yang berlebihan, benar. Ikatannya terbatas. Nah, terus Andika? Menggambarkan perasaan dan sikap antara orang asing dan musafir. Oke, dua-duanya langsung. Asing dan musafir. Kok perasaan orang asing ketika di suatu tempat tuh pertama benar seperti di atas tidak terikat. Tidak terikat. Terus tidak berharap banyak dari lingkungan itu Ini yang asing. yang asing. Nah, tidak berharap banyak. Ya. Terus? Terus menjaga diri agar tidak terpengaruh oleh kebiasaan. Ya, ya kan? Nah, sikapnya Apa tadi yang tiga apa? itu kan Menjaga diri. agar tidak terpengaruh. Pengaruh. Terus? Ini musafir. Yang musafir siap untuk melanjutkan perjalanan. Siap melanjut perjalanan. Terus tidak menumpuk banyak beban. Tidak menumpuk banyak beban. Atau bekal ya. Artinya kalau orang pergian tuh nggak ngeteng barang banyak-banyak. Oke. Yang menyulitkan diri sendiri gitu ya. Terus? Harus sabar sampai tujuan. Sabar. Kalau sabar dua-duanya juga harus sabar. Ya. Terus kan tadi perasaan. Perasaan. Yang kedua sikapnya. Sikapnya ini hati-hati, sopan gitu. Ini. Nah, Hati-hati. Waspada tadi. Terus? sederhana. Sederhana yang mana? Yang asing. Asing. Terus menganggap hal duniawi itu sementara. Yang mana? Sikap. Ya, Sementara. Terus? Ini? yang itu yang musafir menjaga arah agar tidak tersesat, Arah. Terus? menyiapkan bekal, Sudah. terus tidak mengeluh. Mengeluh. Sabar ini sama. Sudah. Yes. Ini disampaikan oleh Handika seperti ini. Oke. Perasaannya tidak lama. Iya kan? Kan? Ini sekait orang asing ya Mas Yani. Ikatan terbatas. Ikatan batin terbatas. Iya kan? Benar, ikatan batin terbatas. Kedua, tidak terpengaruh. Nah, kenapa kok bahwa kita yakin tidak lama, harus membatasi dengan dunia, dan harus tidak terpengaruh dengan dunia. Apa yang kesadaran terdalam apa yang mendasari kita berbuat seperti ini? Jangan terlalu cinta dulu. Iya, makanya ini kan. Karena kita akan pulang. Nah, ini yang benar. Karena apa? Tujuan kita itu bukan di sini. Bukan di sini. Ini yang mendasari semua perilaku ini. Ya, mau ini. Karena tujuan kesadaran terdalam karena kita tujuannya bukan di dunia.
kita bukan makhluk dunia. Kita diciptakan bukan untuk hidup di dunia. Di mana Pak Manto? Di surga. Yang jelas, ya kan? Kita kan penduduk surga. Ya kan? Kita kan penduduk surga kan? Nah, itu ya. Inilah, jadi kesadaran terdalam apa? Kesadaran terdalam akan tujuan, purpose. Ya kan? Oleh karena itu seharusnya tujuan ini dimanifestasikan dalam persiapan ini dengan sangat detail sekali. Pelajaran marketing. Ketika kita mau mendirikan sebuah perusahaan, usaha atau bisnis, apa yang harus kita lakukan? Ya kan? Satu, survei. Ya kan? Ini nol ini, kita tidak tahu apa-apa. Kita hanya punya uang terbatas. Ya kan, survei. Terus di situ kebutuhannya apa? Setelah didapatkan kebutuhan orang di sekitar apa, baru kita tetapkan tujuan. Kita mau apa nih? Ya kan? Mau apa? Sederhananya yang pertama kali ini kesini, satu dalam bentuk visi. Apa visi itu? Bagus. Visi perusahaannya Pak. Gila. Visi dalam memenuhi kebutuhan sekitar. Cara. Ada misi nanti. Misi. Visi itu cita-cita, visioner. Ya kan? Kita harus punya ini. Visioner, apa sih tujuan kita? Tadi misalkan. Ya kan? Mimpi kita apa? Lah mimpi ini diterjemahkan apa yang bisa kita lakukan dalam mencapai misi kita, mencapai visi kita. Gak ada ya? Ya ini. Makanya Wapres kita kan orang visioner. Presiden kita orang yang misioner. Cocok kan? Ya ini kayak. Nah ini. Kuncinya di sini adalah efektif dan efisien. Masuk ke sini semuanya. Ini terus nanti ini banyak ya. Ini terus setelah visi, misi, struktur organisasi. Struktur organisasi kita apa? Ini. Kita sebagai apa, kita sebagai apa, kita sebagai apa, kita sebagai apa. Ya kan? Baru struktur organisasi nanti turun ke SOP. Standar operasional prosedur. Detail akhirnya kita. Ini yang hanya hidup 100 tahun aja sudah seperti ini. Apalagi untuk kehidupan kekal kita. Ada seorang ditanya, orang yang suka baca, orang Inggris atau orang Amerika ya, tanya, apakah kamu tidak cukup? Apakah kamu usia 50-an lah, 45-50, apakah kamu tidak merasa cukup dengan belajar Islam? Kok sekarang masih baca? Tanya itu. Jawabannya sih orang ini menarik. Saya tidak untuk masuk Harvard, saya tidak untuk masuk Oxford, tapi saya untuk masuk surga.
Luar biasa Anda ya. Nah, ini kan seperti itu. Targetnya kan sudah melebihi ekspektasi. Nah ini ya. Jadi seharusnya asing di sini terhadap dunia ini karena kita tahu bahwa tujuan kita tidak di sini. Jadi kita benar-benar yes, apapun yang dilakukan di sini ya benar tidak ada tujuannya di sini. Bukan tujuan kita di sini. Baik, sampai sini. Ada pertanyaan? Nika. Istilah ngombe. Nah itu. Jadi kalau ini perusahaan, kalau di Makmanto dekat-dekat aja perempatan. Bisa enggak diterjemahkan ini yang seruat ini jadi di perempatan? Ya kan? Ya sangat bisa. Ya kan? Seperti itu. Karena tujuan kita bukan untuk apa yang kita inginkan, tapi tujuan kita itu apa yang harus kita lakukan, bukan yang diinginkan. Tapi yang harus dilakukan itu apa? Kalau yang diinginkan banyak. Ini apa ya? Gitu kawan. Baik, sampai sini. Dah, lanjut sekarang. Asing terhadap dunia. Jadi kita waspada semuanya. Apa yang menjadikan kita sadar bahwa itu dunia bukan tujuan terakhir, ya berarti harus kita lakukan di sini. Pengelolaan uang misalkan, silakan jadi kaya itu, silakan, tidak masalah. Hanya saja prosesnya harus seperti apa. Dan ketika sudah dapat, harus seperti apa. Ya, jangan dipegang karena tidak sesuai dengan ini nanti, bahaya nanti. Keluarkan. Ya. Nah ini yang pertama. Yang kedua, musafir. Musafir tadi Handika sudah menerjemahkan melanjutkan perjalanan. Bekal, sabar. Seperti mampir ngombe tadi berarti di mana Handika? Mampir ngombe itu termasuk masuk ini atau ini? Seakan-akan mampir ngombe, gitu kan di dunia. Ya kan? Di musafir atau di asing? Asing, ya kan? Gitu. Kalau musafir seperti gini aja, terkait dengan bekal misalkan ya, mungkin dalam ilmunya Pak Chandra, logistik itu memenuhi kendaraan kita atau mengambil semua yang ada di sana untuk perjalanan misal kapal ini sampai pulau, sampai sini kan harus ambil logistik, memenuhi kapal kita dengan logistik atau mengambil semuanya ini dimasukin ke sini, secukupnya ini atau semuanya ini, secukupnya ini, selesai itu. Sama seperti apa yang disampaikan Handika. Nah, berarti tujuannya terkait tadi, kembali lagi. Kalau gitu musafir terhadap dunia ini seperti apa yang kalau tadi kan tujuan. Kalau musafir terhadap dunia, ya, coba kita paham lagi. Kalau ini terkait dengan ini kan tujuan basicnya ya. Dengan kesadaran bahwa tujuan kita tidak di sana, kita akan paham betul, kita pasti akan, ya semua ini tidak terlanat, ini terkait dengan dunia. Kalau ini, apa yang paling mendasari terkait dengan pernyataan Rasulullah, musafir terhadap dunia? Cuma
dilewati. Ha. Ya, satu dilewati. Tidak cinta, tidak terlalu cinta. Oke. Ayo terikat nah, sudah masuk di sana. Keterangan. Kira-kira apa? Ayo, apa yang paling mendasari sehingga kita paham betul bahwa dunia ini memang layaknya kita seperti musafir. Terkait aturan juga. Aturan itu sendiri. Sebenarnya tadi sudah disebut Handika terkait dengan musafir di dunia. Ayo. Hah? Dunia tidak ada bukan terkait dengan itu asing. Dunia harus sana. Ayo. Kenapa Mas Komar? Musafir itu terkait dengan apa sih? Perjalanan. Perjalanan itu terkait dengan apa? Jalan. Hah? Tujuan, waktu. Tujuan. Waktu. Kita musafir kan tahu tujuan ini. Bisa sebenarnya sama saja ya. Kalau mau saya sebutkan ini adalah arah. Sama saja mungkin. Hampir sama. Saling mendukung. Kita harus paham. Yang tadi ini tujuan kita bukan di sini karena kita memang di sini. Yang kedua, arah, tujuan arah. Sama-sama tujuannya ya. Tapi terkait dengan kalau yang satunya itu yang musafir itu arah, kalau ini apa? Fungsi ya. Apa bedanya? Kalau misalnya kan arah, terkait dengan arah kan, musafir. Waspada. Kalau ini tadi dengan tujuan apa itu? Tujuan hidup mungkin ya? Perasaan ketika perjalanan jauh itu istirahat, ya udah istirahat, nggak mungkin terus berlena-lena di situ. Ya. Segera lanjut lagi. Terkait dengan waktu, iya. Ya mungkin seperti itu. Terkait dengan tujuan, sama-sama tujuan. Hanya saja di sini adalah tujuan endingnya apa sama juga ya. Kalau di sini terkait dengan arah aja mungkin. Kalau ini tidak terlena dengan, oh ya mungkin seperti ini. Kalau ini terkait dengan tujuan sana, ya kan? Arahnya. Kalau ini mungkin sikap kita atau jangan terlena seperti itu terkait dengan dunianya. Paham? Bisa memahami enggak? Kadang-kadang ya bingung seperti ini. Kelakuan buat secara pribadi. Lah, kan lupa misalnya terlena. Arah ini, arah terkait dengan arah. Benar Andika tadi, jangan sampai kita malah terbebani dengan mampirnya kita di dunia. Kita malah salah arah tadi. Akhirnya dunia menjadi tujuan akhir kita. Terus ya sabar sudah, arah bekal sudah. Mungkin seperti itu. Iya. Ada musafir seperti ini. Mungkin juga di sini musafir dunia bekal ini Andika tadi, bekal ini. Tepat mencari bekal misalkan. Bisa kan dimaknai seperti itu? Ya kan? Bisa mencari bekal, cari bekal musafir. Kita yakini kita sedang dalam perjalanan. Ya kan? Kalau ini tadi keyakinan bahwa kita bukan makhluk di dunia, kalau ini kita yakini kita sedang dalam perjalanan dengan arah yang jelas, ya kan? Dan kita butuh bekal. Dan dunia disediakan untuk bekal tersebut. Tempat ujian. Bekal, dalam mencari bekal itulah ujiannya, ya kan? Sadar nggak?
menuju akhirat. Ini kesadaran bahwa kita bukan makhluk dunia, tujuannya tadi bukan makhluk. Ini sadar bahwa kita sedang dalam perjalanan. Nah, kedua kesadaran ini membuat kita akan fokus. Jadilah ini, ayo fokus. Jangan sampai tergoda dengan ini. Nah, ini mungkin kesimpulannya itu ya. Ini kesadaran membentuk apa tadi? Dunia bukan tujuan, kesadarannya. Ini membentuk kesadaran bahwa kita dalam perjalanan yang membutuhkan bekal. Kita bukan makhluk dunia. Dua kesadaran ini. Hanya transit gitu. Iya. Nah, hanya saja menerjemahkan hanya transit, hanya mencari bekal seperlunya. Ya ini ya. Dari dunia sesungguhnya saja, dunia bukanlah tujuan akhir, melainkan bekal untuk kehidupan. Ya ini kan kita berusaha dalam memahamkan hadis ini sehingga bisa apa? Terarah, terus bisa dilaksanakan dalam sekecil apa aktivitas kita sehari-hari. Gitu. Bisa masuk. Arah, sebentar ini. Jadi kita sudah punya arah, kita punya kesadaran diri dan kesadaran arah. Klub sudah. Dengan belajar apa toh? Dengan belajar Al-Quran dan Sunnah. Baca itu semuanya. Ya ini ya. Orang musafir dan orang musafir, kita mencoba memahaminya dengan yang seperti ini. Sehingga sekecil apapun, misalkan mau terkait dengan perilaku orang lain, peraturan, ya kan? Halal dan haram, ya kan? Kenapa? Ada? Tidak nyala berarti. Terkait dengan yang sepele-sepele di lingkungan kita aja. Memberikan nafkah ke istri. Ya ini kan ini. Di kapan puasa untuk kadang-kadang. Nah, Kalau kita hidup di dunia ini ya nggak apa-apa melakukan kehidupan dunia seperti apa adanya. Cuma jangan lupa setiap aktivitas kita, setiap kita hidup di dunia ini melakukan aktivitas itu harus ada bekal akhirat di setiap aktivitas itu. Setiap fungsi kita sebagai tadi, sebagai suami, sebagai ini, itu harus ada aktivitas yang berbentuk akhirat. Iya benar. Pahala dan sebagainya. Karena itulah bekal yang sesungguhnya. Setuju. Bisa Kesadaran ya. Jadi bisa sebagai anak misalkan ya, atau kita sebagai suami, sebagai bapak, kita bisa mencari dasar bahwa apa yang kita lakukan ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Saya mau seperti ini, ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Saya harus menafkahi istri. Saya memberikan istri uang setiap hari misalkan. Apa tujuannya? Apa Al-Qur'annya? Apa tuntunannya? Nah, mungkin dengan kita bisa mendeskripsikan itu, menjelaskan itu terhadap diri kita sendiri, ya mungkin salah satu untuk menjaga kita agar kita sadar diri dan sadar arah. Tahu orientasi kita. Benar, makanya itu jadilah ini bukan kan seperti
bukan seperti balon yang ditiup terus besar aja gitu. Atau air yang mengalir, sadar-sadar jadi bawah. Ikut air yang mengalir, sadar-sadar udah di air di paling bawah comberan, di selokan. Nggak sadar. Sadar-sadar bahayanya sadar-sadar di bawah. Bahayanya sadar-sadar, dan di Al-Quran sering disebutkan orang yang maksudnya banyak nanti orang yang baru terbelalak ketika dibangkitkan. Loh kok seperti ini, ya kan? Seperti ini. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Sadarlah, ayo sadar. Orientasi ini Boleh jadi apapun ya. boleh, silakan jadi apapun. Sadar. Silakan ya. Jadi orang kaya, jadi artis. Silakan, asal lah itu tadi, asal sesuai dengan menjadi orang tidak ngapa-ngapain. Nah, Seperti Pak Pardi. Kan seperti itu kan, akhirnya lu ngapain saya hidup di dunia? Apakah tugas saya sudah selesai? Ya kan, kalau selesai kan harusnya dimatikan. Kalau tapi masih belum dimatikan, berarti masih ada tugas. Lah itu cari ini, ya kan? Makanya masih ada tugas, ya kan? Mungkin Allah masih punya pertimbangan. Oh itu dosanya si Nah. Tobat. Tobat dengan apa? Tobat dengan bersih-bersih kampung misalnya. Ya. Seperti. Nah ini ya orientasi ini ya. Jadi kembali lagi kepada kesadaran kita, kesadaran akan diri kita sehingga bisa menciptakan semuanya ini. Jangan tadi yang Mas Komar tadi, ikatan terbatas dengan dunia. Setuju saya, memang harus seperti itu. Mau orang lain ngapain, nah ini mau orang lain mau ngapa-ngapain, tugas kalau itu negatif, tugas kita hanya tangan, lisan, dan hati saja. Selebihnya kita harus sabar dengan yang seperti itu. Iya kan? Mau ikatan, ya sih ikatan terbatas, kita harus pandai-pandai membatasi diri. Gadget. Mau komen enggak ya? Mau komen enggak ya? Iya kan? Dengan luar biasa ini. Mereka enggak penting. Enggak penting komen, enggak komen baik, komen buruk itu enggak penting. Yang penting yang dilihat adalah jumlah komen. Iya, benar enggak? Semakin banyak komen, semakin dia akan mendapatkan penghasilan dari situ. Iya kan? Tidak penting komen bener apa salah, tidak penting. Saya bisa saja nulis misalkan apa misalkan Pak Manto mau sedekah desa, nah ya kan mau ruat desa, ya kan seperti itu. Ya. Saya bisa itu berita yang tidak berdasar sama sekali. Ambil fotonya Pak Manto sedang 17-an, ambil latar belakang tumpengan, jadikan satu, jadi berita. Wah semuanya komen ini. Kecuali ada unsur dakwah yang Kecuna itu loh. Kan di medsos kan itu, kan maksudnya itu di medsos itu. Sekarang yang penting channel saya banyak komentarnya, ya kan? Sehingga saya dapat uang dari situ. Itu. Yang penting viral lah itu kan. Itulah. Batasi dengan dunia. Gimana kalau kita terlihat, Waalaikumsalam Pak Manto. Ya seperti itulah. Gimana? Kadang-kadang ya gimana kalau kita terlihat kaku? Gimana kalau terlihat menjadi guru yang kereng atau guru yang kaku? Nah, gimana? Ya
kembali kepada kita, gimana kita menerjemahkan keterbatasan ikatan kita terkait, membatasi ikatan kita terkait dengan dunia. Kembali kepada kita, kembali kepada kesadaran kita. Sebagaimana kalau itu di era modern itu Hah? digitalisasi, Hah? apa harus kita menghindari? Oh iya. Padahal kita ya harus aktif juga di dalam masyarakat juga. Iya, di medsos dulu ya. Iya, di medsos. Di medsos dulu kalau saya karena keterbatasan kemampuan saya dalam menanggulangi resiko, saya sadar kalau saya masuk ke situ, waduh saya nanti kemana-mana ya nanti. Bisa komen yang macam-macam, bisa lihat yang macam-macam. Mitigasi resiko masuk. Teori mitigasi resiko itu apa ya? Pencegahan ya. Pencegahan. Kalau kita tidak mampu, kalau ada resiko itu ya, gimana sikap kita terhadap resiko? Mampu enggak? Kalau enggak mampu, stop di sini. Mendingan enggak usah. Itu. Kalau saya terhadap medsos, mending tidak usah. Kecuali yang tadi. Kecuali saya langsung jujuk, lihat, selesai tutup. Ke Pak Manto suka Gus Baha. Lihatnya apa kalau di YouTube? Ya langsung jujuk, di ofisialnya. Ya kan? Donditan misalkan. Lihat ofisialnya Donditan, klik. Lihat di situ. Selain-selainnya. Lah kalau kalau itu terkait dengan media sosial. Kalau yang di masyarakat, nah ini yang agak susah gitu. Bersosialisasi ini. Kita dituntut untuk berinteraksi, ya kan? Tapi kita dituntut untuk juga menjaga diri. Tadi terbatas ini. Itu saya benar. Terus gimana kita? Ya udah, ya tadi masalah tadi kesadaran akan kemampuan, ya kan? Dan terkait dengan lingkungan. Kadang orang yang ya sudah saya pokoknya seperti ini. Semampu saya menjalankan Al-Quran dan Sunnah seperti ini. Jadi mau orang kanan kiri menilai saya seperti ini, ya sudah seperti itulah apa adanya. Tanpa saya harus mengomentari balik. Itu mungkin saja. Tergantung strategi kita. Ya strategi kita mau seperti apa? Seperti ini, strategi bisnis kita terhadap lingkungan kita seperti apa? Strategi ini kalau ini adalah profit tujuannya, ya Pak Manto ya. Kalau ini kita pakai untuk Al-Quran, untuk keislaman kita, akhirat kita, jatuhnya nanti ke apa benefit? Lebih dari profit. Kalau profit itu cenderung materi. Kalau ini tidak hanya materi. Ini apa cenderung apa? Apa Pak Agus ya? Hah? Beda. Kalau ini profit itu materi. Iya. Apa? Materi yang beda apanya? Mas, sudah ada ini. Saya sudah ada Allah itu benar betul. Saya rasakan. Mic-nya, Pak Manto, mic-nya. Gimana? Janjinya Allah memang. Cek ya. Apa? Pak Agus ya. Oke. Nah, coba. Itu sama dengan sederhana infak dan sedekah. Bedanya apa? Materi. Nah, Sedekah itu bisa sedekah
ilmu bisa, Nah, sedekah nggak ada. materi bisa. Nggak ada istilahnya infak senyum itu nggak ada. Ya, ada ya. Lah, sedekah senyum itu ada. Materi kan. Nah, kalau ini sama, profit itu cenderung materi. Benefit itu mungkin masih kalau misalkan di Pak Agus ya misalnya, keterikatan customer dengan perusahaan itu benefit. Tidak hanya mengambil uangnya nasabah saja, tapi keterikatan nasabah dengan penjual perusahaan itulah benefit. Menyelam sambil minum air. Lah terus gimana cara kita ini terhadap dunia? Ada orang yang seperti itu, pokoknya saya menjalankan ini saja. Saya tidak mengganggu orang, saya berusaha baik dengan orang, saya berusaha lunak dengan orang, saya berusaha mengikuti lingkungan, karena toh lingkungan ini Allah yang juga menyetingnya semuanya, ya kan? Tapi kalau saya seperti ini, godaannya juga banyak, karena saya punya nafsu, kita punya nafsu untuk komentari. Seperti ini sih, ya kan? Kalau kita straight seperti itu dengan batasan seperti itu, ya udah jangan komentar. Nanti membahayakan diri kita sendiri. Kita pelajari apa saja yang ada di Al-Quran dan terus itu aja diperdalam. Terus muncul pertanyaan, terus hidup kita terkait dengan dunia apa? Tujuan kita khalifah kok ngurusi dunia. Ya kan? Nah itu buyar lagi tujuannya. Oh harusnya seperti apa kita? Sangat situasional. Coba kemarin-kemarin di breakdown seperti ini, terus struktur organisasi seperti saya harus apa nih? Saya ketika menjadi anak, ketika menjadi bapak, ketika menjadi suami, ketika menjadi pekerja atau profesi, kita menjadi tetangga. SOP yang harus saya lakukan apa? Untuk mengejar visi saya, akhirat, surga. Ya bikin itu. Nanti istrinya didudukkan Pak Manto. Kamu sebagai manajer keuangan ya. Mana laporan keuanganmu? Nah, gitu ya. Bantu saya untuk mencapai visi surga, ya kan? Kalau saya masuk surga, semuanya masuk surga. Ya kan? Ya, insya Allah kan seperti itu kan. Repotnya kalau tidak ada yang mengingatkan saya nanti pertanggungjawaban yang paling banyak. Duduk kan gitu Pak Manto. Diajak diskusi, waktu di mall. Waktu dia sambil ngadem diskusi. Nah, ya kan? Seperti itu. Coba kita diam-diam nanti malam dalam satu pekan ini ya, mulai nanti malam coba sehari menuliskan apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya lakukan sebagai anak untuk mencapai visi surga kita. Masih ada? Masih status anak Pak Manto? Oh sudah ada? Oh sudah ada. Suami ya, suami ini ya. Nah. Untuk ini. Untuk. Terpaksa, walaupun terpaksa Pak Manto ya. Nanti, walaupun kamu manajer keuangan saya secara terpaksa, tidak masalah. Nah, itu. Ya ini ya. Karena tujuan kita tidak hanya profit, tapi tujuan kita ini benefit. Luas sekali. Ya kan? Ya, baik sampai sini. Masih ada terusannya ini. Paham? Ilustrasi lain. Ilustrasi lain, ya enggak apa-apa. Perbedaan orang asing sama Musafir. Merujuk pada, kalau orang asing itu merujuk pada seseorang yang menetap di suatu tempat tetapi tidak memiliki ikatan kuat dengan tempat tersebut karena bukan tanah kelahirannya. Nah, ya. Ia tetap merasa terasing, hatinya selalu tertuju kepada kampung halaman asalnya. Asalnya, asal usul ya. Asal
Al-usul. Asal kita bukan di situ. Ya. Demikian pula seorang muslim meskipun hidup di dunia, hatinya senantiasa terikat pada kampung halamannya yang hakiki, yaitu akhirat. Sedangkan musafir merujuk pada pejalan kaki atau orang yang sedang melewati sebuah jalan tanpa berniat untuk menetap sama sekali. Ia hanya singgah sejenak untuk beristirahat, lalu melanjutkan perjalanannya. Ini adalah tingkatan yang lebih tinggi dari seorang asing tadi. Karena seorang musafir hanya berhenti sebentar dan tidak memiliki keterikatan sama sekali dengan tempat singgahnya. Keterikatan dengan dunia yang sekedarnya yaitu tidak terikat pada kenikmatan duniawi. Kalau orang asing itu tidak akan membangun istana atau mengumpulkan kekayaan di tempat yang bukan miliknya. Begitu juga seorang musafir yang hanya fokus pada bekal secukupnya untuk melanjutkan perjalanan. Keduanya tidak akan terbuai dengan hal yang bersifat duniawi karena mereka tahu itu hanya sementara. Fokusnya pada bekal akhirat seperti orang musafir yang mempersiapkan bekal untuk perjalanan. Seorang muslim harus fokus mengumpulkan bekal terbaik untuk kehidupan akhirat yang abadi, yaitu dengan memperbanyak amal soleh. Dunia hanyalah persinggahan untuk mengumpulkan bekal tersebut. Selanjutnya untuk pemanfaatan waktu yang maksimal. Tidak menunda amal soleh. Tidak menunda. Jangan pernah menunda kebaikan karena ajal bisa datang kapan saja. Seorang musafir tidak akan berleha-leha karena ia sadar waktu perjalanannya terbatas. Dan memanfaatkan waktu luang dan kesehatan. Manfaatkan waktu luang dan kesehatan dan kesempatan yang ada untuk melakukan kebaikan sebelum datang masa-masa sulit seperti sakit atau ajal yang akan menghentikan seluruh amal perbuatan. Ya benar itu. Orang asing, ya tadi orang asing masuk ke dunia dengan durasi yang lebih lama daripada musafir. Iya kan, seperti itu. Kalau musafir kan, ya mau sikap kita mau seperti apa? Mau seperti, kalau toh kita masuk ke dunia, ya jadilah orang asing. Berarti ada jagalah masa mudamu sebelum masa tua. Ya itu. Jagalah sehatmu sebelum sakit. Seperti itu. Apa yang harus dijaga? Nah itu kan, cuma ini jadilah seperti apa? Gitu ya. Ini kesadaran. Kembali lagi kesadaran. Kesadaran akan jati diri, siapa saya, dan kesadaran akan arah kemana. Baik, kita lanjutkan ya. Dan persiapkan dirimu termasuk orang yang akan, kok ada ini di sini, tadi tidak ada situ ya. Setelah musafir apa? Kata-katanya situ. Setelah musafir, oh itu apa? Mulainya jika engkau ya langsung ya. Di sini di antara musafir titik, kemudian dari Ibnu Umar itu ada kalimat dan persiapkan dirimu termasuk orang yang akan menjadi penghuni kubur. Ini jembatannya mungkin ya. Kita lanjutkan yang selanjutnya yang sama itu aja. Dan Ibnu Umar radhiyallahu an pernah mengatakan, nah ini bukan dari Rasulullah kalau salah, dari dia sendiri, wasiat dari beliaunya sendiri terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah, pesan dari Rasulullah, kemudian beliau memahami, kemudian menyampaikan ke kita dari beliau. Jika, akhirnya dari sini ini, jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu di pagi hari. Dan jika engkau di pagi hari, jangan menunggu di sore hari. Apa maksudnya? Selalu ingat. Hah? Selalu ingat kamu. Selalu ingat. Ya. Selalu ingat, sore kan juga ingat. Ya kan? Kenapa kok di pagi hari disegerakan dari sore hari, dan ketika kita di sore hari disegerakan daripada nunggu pagi hari? Menunda.
Jangan menunda waktu seperti yang saya makan. Jangan tunda, segerakan. Itu kandungannya berdiri dikir, berbaring Iya. dikir, Ah, itu dikir. iya. Tapi ingat, Walaupun segera belajar, tapi segera untuk berbuat baik juga. Seperti Pak Pardi ya, sudah berubah arahnya. Iya Pak Pardi ya, sudah tidak melanggar lagi. tapi amal soleh kan ada dua. Apa? Amal soleh ada tuntunan, amal tidak ada tuntunan. Ya. Misalnya pakaian ada yang tuntunan gitu. Iya. Kalau nggak ada tuntunan masa ada amal soleh? Banyak orang-orang itu. Amal toleh namanya itu. Ya, ya. Kalau amal soleh jelas ada tuntunannya. Amal toleh ini yang repot. Ya. Ya itu ya. Apa kira-kira masalahnya? Segerakan. Segerakan. Ya kan? Dan kembali lagi, pernyataan ini, jika engkau seperti ini, jangan sampai menunggu seperti ini. Jika engkau seperti ini, jangan menunggu seperti ini. Kembali pada kesadaran lagi. Kalau kita tidak sadar, ya tidak akan berbuat seperti itu. Akhirnya, pertanyaan pertama, kenapa saya harus bersegera? Ya kan? Kalau orang tidak sadar, ngapain? Biasa-biasa aja lah. Ya kan? Yang penting rukun, yang penting guyub, yang penting ini. Terus ada bersegeralah. Hah? Bersegeralah bila kamu punya utang. Oh ya, Bersegeralah. itu temanya Pak Manto kan itu. Ungkapan sakit hatinya Pak Manto. Ya, itu ya. Bila sudah ada jodoh, segera nikahkan. Nah itu Pak Manto. Bila sudah mati, ada orang mati, segera kuburkan. Nah itu ya. Itu. Jadi ini bersegeralah mungkin. Tapi perbuatan segeralah itu berasal dari kesadaran diri tadi itu. Sadar, kemudian memunculkan sikap segera tadi. Kalau enggak mungkin. Dan kesadaran itu akan muncul dari muhasabah. Mundur dengan muhasabah. Muhasabah akan muncul kalau kita tahu. Muhasabah kan kita melihat, menilai, memaknai ketidaksesuaian antara apa yang kita inginkan dengan apa yang terjadi, atau ketidaksesuaian antara apa yang sudah dituliskan dengan apa yang kita lihat. Kan kemampuan untuk memahami itu kan muhasabah. Jadi melihat kok seperti ini ya, terutama diri kita ya, seharusnya saya seperti ini, tapi kok ternyata seperti ini. Ya itu muhasabah, dan muhasabah muncul juga karena teori kita ini. Kalau tidak ada teorinya, kita tidak akan pernah ngerti kalau kita itu ada perubahan yang seharusnya seperti ini. Menjadi seperti itu tidak pernah ada. Benar nggak Om Anto? Ini kan seperti doanya Rasulullah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadaka. Dzikrika apa? Ingat, syukur, kemudian perilaku amal yang baik. Ini tidak akan muncul kalau tidak ini. Ini tidak akan muncul kalau tidak ada pengetahuan tentang Al-Quran dan Sunnah. Karena tidak ada variabel yang mau membenarkan, menyalahkan, oh saya ini salah, oh saya ini benar, tidak ada. Walaupun sedikit tanamkan di dalam kepala kita ini pengetahuan tentang Al-Quran dan Sunnah. Ya, seperti itu. Ini rangkaian bagus sekali ini doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Iya kan? Quran ayat berapa? Ayat kedua ya. Zalikal kitab la raiba fi, itu menarik itu. La raiba fi-nya itu di mana kalau kita tidak tahu apa-apa? Apa yang mau diragukan dalam Al-Quran? Kalau kita sendiri tidak tahu isinya Al-Quran. Iya, iya mana ya?
Nah itu ya. Jadi kembali lagi ke sini kesadaran ini dan kesadaran ini tadi segera kita mundur berasal dari kesadaran, kesadaran muncul dari muhasabah, muhasabah muncul dari pengetahuan kita benar dan salah. Ini ingat juga berawal dari benar dan salah juga kan, terkait dengan variabel Al-Furqan, Al-Quran sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda. Itu. Ya. Dan terakhir, pergunakanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Ini tadi yang saya sampaikan Pak Mahanto ya. Akhirnya kita sudah memanfaatkan secara maksimal. Kita tahu waktu mana yang termasuk sehat, waktu mana yang termasuk sakit, waktu mana yang bermanfaat, waktu mana yang ketika kita kesulitan untuk membuat kemanfaatan itu. Ya, semua konsisten akhirnya kesadaran diri. Diawali dengan kesadaran seperti ini, akhirnya diterjemahkan oleh Ibnu Umar berwasiat kepada kita semua seperti ini. Luar biasa ya. Ya, seperti Rasulullah juga, ikro, bacalah. Saya enggak tahu. Baca dulu ya kan. Tahu. Ya kan. Dan ketika Rasulullah menuruti, tunduk kepada Allah. Ya, saya baca. Kan gampangnya seperti itu. Akhirnya Rasulullah membaca. Dan dalam prosesnya sehingga Rasulullah wafat, apa tanggung jawab Allah terhadap Rasulullah terkait dengan bacaan Al-Quran? Apa? Menurunkan ayat, terus satu lagi, mengkoreksi setiap kali Ramadan ya, saya lupa ya. Malaikat Jibril akan turun setiap Ramadan untuk mengoreksi bacaan Rasulullah itu kan. Itu. Koreksi terus. Itu adalah bentuk tanggung jawabnya Allah. Orang nggak baca Quran rugi. Oh iya. Itu Al-Qur'an 181. Iya. Rugi pokoknya tidak baca Al-Quran. Rugi. Artinya apa di situ? Kita baca. Allah nanti pasti akan memberikan penjagaan kepada kita. Luar biasa. Lu iya. Nah, sekarang tinggal Pak Mahanto berdoa. Sudah Allah tahu maha seperti itu, jangan takut berdoa. Pak Mahanto masih ragu-ragu tak berdoa? Jangan, mantap. Seperti Pak Jagung, Pak siapa namanya? Burhanuddin. Iya benar ya? Jaksa Agung. Nah, Burhanuddin ketika ditanyai Najwa Shihab, bagaimana Pak mafia migas? Tentang mafia migas atau korupsi lah. Saya punya backingan yang terkuat. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia ngomong di Najwa Shihab ini. Luar biasa orang ini. Ya. Itu ya. Makanya jangan takut, jangan sungkan, minta sama Allah. Seperti mintanya Nabi Sulaiman, tapi sudah habis di Nabi Sulaiman toh permintaan itu. Ya wis digawe. Sulaiman kabeh wong gak oleh. Jangan ada yang seperti saya. Nah, ya paling tidak nomor 2 gitu. Baik, sampai sini ada yang mau dibahas? Luar biasa ini. Ngeri. Nah, ya kan tinggal kita menjalankan. Ya makanya itu. Apapun yang bisa dilakukan, lakukan. Ya kan? Contoh ini, buat ini seperti ini, lakukan. Catat aja. Ya kan? Musafir sama ade urip di dunia cuma mampir ngombe. Itu kan mampir ngombe itu kan kata kiasan dari orang tua kita dulu. Luar biasa itu. Pitutur. Tapi aku eleng waktu orang tua bilang memang kejadian sungguhan tahun 80-an. Kita kalau mau dari rumah kita Lembian ke Parang itu enggak ada kendaraan jalan kaki. Kita mampir ngombe, datang ke rumah orang minta minum itu udah biasa. Iya, kita perjalanan jauh enggak ada sepeda, dulu enggak ada kendaraan. Itu jalan kaki. Terus kita dalam perjalanan mampir ke rumah orang
minta minum itu udah biasa. Jadi kendi. Sudah siap di rumah itu jadi. Nah, terus gini makna artinya gini. Mampir ngombe padha karo diibaratkan kita hidup di dunia. Kamu kalau mampir ngombe jangan suwe-suwe di dunia. Tujuanmu akhirat. Ya, Jadi itu. maksudnya kan gitu. Sama asing sama musafir. Mana sama. Kita tujuan akhir bukan di situ. Bukan Kita cuma mampir ngombe aja. Kan gitu. Itu sangat dalam sekali. Iya benar. Filsafat Jawa itu luar biasa. Iya. Kita terputus karena apa? Karena penjajahan. Iya betul. Penjajahan itu filsafat Jawa misalkan jangan, kalau Pak Haji mungkin apa betul, jangan di pintu kalau maghrib, jangan berdiri di pintu atau duduk di pintu setelah maghrib, ya kan? Itu kalau dilanjutkan kan iya sebenarnya perintah kita sunnahnya itu menutup pintu ketika maghrib surup itu, ya kan? Ya apa tuh ya? Ya seperti itu. Di awal hanya sehari saja. Iya. Ada di Al-Quran itu. Terus perhitungannya di dunia 1000 tahun. 1000. 1 tahun, 1 hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. 1000 tahun dunia. Terus kalau dihitung berapa jam? 2 jam. Berapa? 2 jam. 2 jam saja. 2 jam saja. Artinya itu bukan menandakan alat ukur yang benar ya. Hanya menyampaikan kita membandingkan 2 jam dari 24 jam itu hanya seperberapanya. 1/10-nya enggak sampai. Ya kan, 10%-nya enggak sampai. Artinya apa di situ? Artinya sebentar saja. Rugi kalau sebentar saja hanya untuk hal sepele, melanggar lalu lintas, enggak mau seperti ini, enggak mau, rugi gitu. Nah, kita punya arti, kita punya tujuan yang lebih besar, jangan terganggu oleh ini. Ya, biarin Pak Manto misalkan enggak mau keluar ruatan, biarin kan. Toh kalau dirasani dosa kita terambil, dosa kita terampuni. Itu. Ya, Manto ya. Mau wah Pak Manto sekarang kaku. Aku seperti apa? Ini orang puyeng ini, bukan orang kaku. Orang puyeng bukan kaku ya. Orang puyeng kok ngomong kaku. Seperti itu ya orang tua ya. Baik, alhamdulillah. Oke, sampaikan Andika. Konsepnya prinsipnya sama musafir. Terus yang kedua kalau jangan menunggu konsep yang jangan menunggu pagi. Segerakan itu. Malam. Kalau konsepnya investasi pripun. Nah. Terus yang ketiga gimana caranya membagi waktu antara bekerja, ibadah dan sama keluarga. Oke. Yang pertama tadi apa tadi? Mencari dunia ya. Terkait dengan konsep musafir, bekerja keras kan, ya kan? Kesadaran akan mencari dunia itu yang nanti disambungkan ke sini. Kesadaran, oke, mencari dunia untuk apa? Untuk mencari kekayaan. Oke, kekayaan untuk apa? Nah, masukkan ke situ. Kekayaan itu apa? Kekayaan untuk ini bekal saya. Ya kan? Toh di dunia juga saya mengambil bekal. Diperintahkan untuk mengambil. Memang di sini adalah sarana kita untuk mencari bekal ya di sini. Jadi ketika kita mencari kekayaan, ya kan? Usahanya diperhitungkan, caranya diperhitungkan. Ketika sudah dapat, jangan sampai terlena bahwa ini itu fungsinya untuk apa. Ya ini yang dimaksudkan sini. Ini untuk apa? Makanya saya disampaikan di awal tadi, di dalam Islamic Wealth Management, jadi pengelolaan kekayaan di dalam Islam, yang pertama dipelajari adalah kesadaran bahwa harta ini bukan milik kita. Sehingga pengelolaan ini harus sesuai dengan yang punya.
Itu kalau sudah seperti itu masuk dalam kita sendiri juga nggak terkait dengan harta, ya kan? Kita punya dunia sendiri dan di sini karena kita diperintahkan untuk mencari bekal di sini ya cari bekal, manfaatkan bekal sesuai dengan keperluannya. Itu saja selesai. Jadi pemanfaatannya ya seperti itu. Terus yang kedua tadi apa? Investasi ya. Investasi. Investasi itu memang sangat subjektif sekali, ya kan? Investasi tidak diperbolehkan ketika kita di sini masih membutuhkan. Saat ini masih membutuhkan. Tidak boleh diinvestasikan. Ini juga salah ini. Bedakan antara investasi dengan tabungan. Tabungan itu bukan investasi loh ya. Uang itu bukan alat investasi. Uang itu hanya alat tukar yang harus kita gunakan. Investasi hanya dua. Properti dan emas. Itu investasi. Kalau kita menginvestasikan emas salah. Menginvestasikan uang salah. Iya kan? Yang benar menginvestasikan emas. Karena tujuan investasi adalah mempertahankan nilai. Uang 100 juta setahun ini ya seperti COVID kemarin 3 tahun yang lalu ya. 3-4 tahun yang lalu emas sama 1 juta. Sekarang udah 3 juta. Kita ngumpulkan 100 juta di saat itu. Dapat emas berapa? 100 gram. Iya kan? Sekarang cuma 30 gram. Nah, investasi tujuannya adalah mempertahankan nilai. Menstabilkan Jadi sekarang dapat apa, besok dapat apa. dengan nilai yang sama. Itu ya, investasi. Jadi alat investasinya harus kita teliti. Silakan berinvestasi, enggak apa-apa. Tujuannya harus kembalikan ke sini. Tujuannya apa nih? Untuk menumpuk-numpuk uang, nggak usah tujuan investasi. Udah, manfaatkan. Makanya saya setuju dengan Pak Prabowo ya, kembali lagi ke situ. Atau Pak terkait dengan tanah. Pak Yusron. Tanah yang tidak dikelola 2 tahun ya. 2 tahun diambil negara untuk dikaryakan. Setuju saya. Ya, ya mana ya. Pak Manto kan tanahnya banyak. Yang ketiga itu jadi apa? Yang ketiga adalah bagian waktu. Ingat. Benar, belajar. Kita coba menggali dari Nabi Ibrahim. Saya luar biasanya teori parentingnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bertemu dengan Nabi Ismail berapa kali? Lahir, belum, lalu menyembelih, nikah pertama, nikah kedua. Iya benar ya? Ya insya Allah seperti itulah, hanya 4-5 kali. Dan mereka berdua terpisah 1000-2000 kilometer antara Mekah sama Palestina kan, seperti itu, jauh sekali. Tapi gimana kualitas anaknya? Luar biasa. Kualitas bapaknya gimana? Luar biasa. Apakah itu kuantitas, banyaknya waktu yang diperlukan? Enggak, hanya 4 kali, 5 kali ketemu. Tapi kualitas anak luar biasa. Cari usahanya di situ. Iya kan? Jadi lah. Gimana? Coba kita berpikir itu luar biasa itu. Teknik parentingnya Nabi Ibrahim itu mengerikan, luar biasa itu. Itu setiap kali terus satu itu. Terus yang kedua membagi waktu ya. Kita ingat kalau menurut Imam Syafi'i kalau nggak salah ya, atau Imam lupa saya, waktu udah menjadi 3.
8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk aktivitas dunia. Ya kan, itu bukan pakem tapi sebuah panduan saja. Ya. Makanya kalau kita bisa melandasi setiap aktivitas kita dengan Al-Quran dan Sunnah, 24 jam itu isinya ibadah. Ini kan Anda. Apapun kalau kita bisa membuat alasan, membuat dasar bahwa setiap aktivitas kita sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, 24 jam kita ibadah. Bahkan tidur kita adalah ibadah. Iya Mas ya, seperti itu. Benar kan? Seperti ini kan menjadi bahan pemikiran ke yang masih baru, Mas Koma sama Andika. Keluarga baru, keluarga yang masih awal, mungkin Pak Chandra juga. Kualitas kita sebagai orang tua, bapak, itu sangat menentukan keluarga. Ya kita nanti bingung gimana nih keluarga saya nih, harus saya tunggu terus. Gimana nih pekerjaannya sebagai kepala keluarga harus bertanggung jawab pada semuanya. Itu tadi ingat, Nabi Ibrahim toh tidak selalu bertemu dengan anaknya. Pelajari itu. Iya Wanto ya. Pak Wanto dan sekarang kejadian pendidikan seperti ini, ya kacau balau seperti ini, itu akibat satu, diawali anak bukan lagi anak bapak, tapi anak ibu, anak mama. Itu perjalanan seperti itu, ya kan? Orang tua, bapaknya ini SOP-nya sudah kacau, karena mungkin visinya sudah kacau. Setelah anak mami, jadi anak ART, tambah parah, betul kan? Sekarang eranya sudah berubah lagi, anak gadget, ya kan? Itu cuma parah lagi. Adik saya menemukan teori brain rot. Anak-anak yang gangguan tumbuh kembang diterapi oleh spesialis anak konsultan tumbuh kembang 6 bulan 1 tahun tidak ada perubahan. Adik saya anak konsultan neuropediatri, saraf anak. Jangan diterapi dulu, tak cek otaknya, mengkeret. Ini kalau otak seperti ini diterapi dengan tumbuh kembang, tidak akan berhasil. Harus ada terapi yang lainnya. Mengkeret otaknya, brain rot namanya. Ya, karena apa? Satu, interaksi satu arah anak kecil. Apa? Gadget nyoba. ART nggak mikir, yang penting anaknya diem, kasih handphone. Selesai. Brain rot mengecil, mengkeret. Itu terjadi sekarang. Anaknya nggak bisa apa-apa, akhirnya gangguan tumbuh kembang, gangguan intelijensia, gangguan. Ini masih diteliti bagaimana cara mengembalikan itu. Konsepnya sederhana, katanya adik saya sederhana Mas. Kembalikan interaksi anak. Kembalikan bahwa anak itu harus ya seperti dulu keluar, berinteraksi dengan lingkungan. Iya, keluar. Ya, seperti itu. Itu akan membuat otak itu kembali berkembang secara normal. Kalau enggak, kalau sudah usia berapa atau bisa permanen dia, enggak akan berkembang lagi. Seperti itu. Ya, emang SOP bapak ini penting Pak Wanto. Anak ibu, anak ART, anak gadget, ya, generasi gak karu-karuan. Seperti ini. Baik. Akhirnya di sini kan kembali kepada diri kita masing-masing kan, ya kan? Seperti itu. Kalau saya jawab nanti, buat apa Mas Komar kerja? Uang datang sendiri. Bingung Mas Komar. Gimana ya? Bingung. Tentangnya guling ya. Dapurnya
Itu anaknya menunggu. Baik, alhamdulillah itu saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.